Set-top box Erza Genesis, unit minimalis, fitur lengkap, dan murah. Set-top box Erza Genesis mungkin tidak terlalu familiar di telinga, tapi jangan salah. Set-top box ini sangat cocok bagi boys. Hanya dengan 200.000 sudah bisa menikmati fitur online video. Tidak hanya itu, set-top box Erza Genesis ini juga memiliki ukuran dan desain yang cukup menarik dibandingkan kebanyakan set-top box yang minimalis. Karena penasaran dengan keunggulan lain dari set-top box Erza Genesis, review kali ini saya akan mengulas detail fitur dan speknya. Jadi ikuti terus video ini agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Halo boy, selamat datang di channel kami Bos ID. Package set-top box Erza Genesis didominasi hitam dengan berjak biru like dan gambar mobil di bagian depan. Tidak ada fitur atau spek yang ditampilkan pada box set-top box. Tapi di bagian belakang terdapat stiker SNI dan barcode perizinan Postel. Jika di-scan masuk ke website perizinan Postel, tandanya set-top box sudah resmi berizin Postel dan didistribusi oleh PT Harrison Digital. Kelengkapan yang diperoleh dalam pembelian set-top box Erza Genesis ialah unit set-top box, remote include baterai, kabel RCA, buku petunjuk, dan kartu garansi. Bisa dilihat unit set-top box Erza Genesis berukuran panjang 12 cm, lebar 6,5 cm, dan tinggi 2,5 cm. Sangat kecil dibandingkan set-top box pada umumnya. Pada bagian atas terdapat perpaduan hitam doff dan hitam glossy berbentuk X. Lebih terlihat mewah meskipun berbahan plastik. Biasanya set-top box berukuran mini dan berbahan plastik lebih cepat panas. Coba nanti kita tes setelah beberapa jam pemakaian. Lalu bagian depan unit terdapat logo Erza Genesis, kemudian tombol power, menu, channel down, channel up, panel display, dan port USB. Menurut saya tombol unitnya kurang lengkap. Tentunya akan menyulitkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote, sebab set-top box tidak bisa beroperasi melalui tombol pada unit. Dengan sirkulasi udara pada bagian kiri, kanan, dan bawah untuk meminimalisir udara panas dari mesin saat penggunaan. Bagian belakang terdapat port antena in, port USB, port HDMI, port RCA, dan DC in. Meskipun minimalis, set-top box Erza Genesis menyediakan 2 port USB. Akan memudahkan jika menggunakan dongle Wi-Fi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Remote set-top box sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote tidak keras saat ditekan dan tidak menyebabkan jempol kesakitan. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Jika dilihat remote set-top box Erza Genesis mirip dengan remote set-top box Matrix Apple Red. Adaptor terpisah biasanya membuat lebih tahan lama untuk usia set-top box. Kalaupun terjadi konslet, yang akan rusak biasanya adaptornya, bukan mesin set-top box. Bisa memperlama masa penggunaan set-top box. Kabel RCA sekitar 50 cm untuk menghubungkan set-top box ke TV. Karena belum dilengkapi kabel HDMI, jadi untuk TV yang sudah support HDMI harus beli kabel HDMI secara terpisah. Buku petunjuk menjelaskan seputar spesifikasi, fitur, hingga detail set-top box yang bisa membantu dalam proses pemasangan. Pada kartu garansi Erza memberikan jangka 12 bulan untuk klaim kerusakan material dan kerusakan pembuatan. Namun pada kartu garansi tidak ada informasi terkait service center. Sudah coba cari website resmi Erza tapi tidak ketemu juga. Ini akan menyulitkan jika terjadi kerusakan pada set-top box. Langsung saja kita coba. Lokasi saya berada di kota Surabaya. Saat ini menggunakan antena outdoor PFU25 ketinggian 5 meter dan TV merek Koka. Sebelum cek performa set-top box Erza, saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan boys di rumah. Untuk pemasangan RCA atau AV, pertama sambung kabel antena ke port antena in, sambung juga kabel RCA, sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak. Kemudian sambung kabel RCA yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Lalu pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI lalu sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak. Tajamkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Jangan lupa sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI.
Setelah memilih input, langsung tampil proses instalasi. Yang perlu disetting ialah bahasa OSD, negara, LCN, lalu klik berikutnya. Untuk penyiapan antena, jika menggunakan booster antena aktif bisa di-on-kan, jika tidak bisa di-off-kan. Dan mulai pencarian. Tidak adanya input kode pos membedakan proses instalasi set-top box RZ Genesis dengan set-top box lainnya. Mengingat kode pos untuk mengaktifkan fitur IWS. Karena set-top box ini sudah SNI dan Postel, pastinya sudah terdapat fitur IWS, Early Warning System. Proses scan yang cukup singkat, hanya 57 detik, 41 channel bisa tertangkap. Semua channel dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Selanjutnya, mencoba menu dari fitur set-top box RZ Genesis. Tampilan menu sangat khas dengan chipset Sun Plus. Menu pertama, instalasi. Pada menu ini terdapat fitur pencarian channel, baik secara otomatis atau manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel. Kemudian LCN, fitur mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mukser. Biasanya nomor channelnya rentang 1 sampai 999. Antena aktif untuk mengaktifkan booster. Jika antena voice di rumah menggunakan booster bisa dinyalakan, jika tidak bisa dimatikan saja. Fitur manajer saluran atau sering disebut edit saluran. Tombol merah pada remote untuk mengunci, hijau untuk menghapus atau menyimpan, kuning untuk melewati, dan biru untuk mengganti nama. Cara settingnya, pilih channel yang ingin diedit, lalu tekan tombol warna yang diinginkan. Gunakan tombol navigasi untuk menggeser. Untuk mengunci, masukkan kata sandi 04 kali. Edit saluran lainnya, caranya hampir sama. Jangan lupa simpan hasil edit siaran yang sudah disetting. Fitur favorit untuk mengelompokkan channel berdasarkan channel yang disukai atau sering ditonton. Fitur ini bisa memudahkan dalam pencarian channel. Caranya, tinggal pilih channel yang ingin dikelompokkan dan memasukkan ke dalam kategori FAV1, FAV2, FAV3, dan FAV4. Dengan begitu, lebih mudah untuk mencari channelnya. Selanjutnya, menu preferensi. Berkaitan dengan pengaturan bahasa, mulai bahasa OSD, timeout OSD, transparasi OSD, subtitle hingga audio bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. Setelah itu, menu mengatur. Terdapat fitur timer bisa disetting untuk merekam siaran mulai dari saluran yang ingin direkam, waktu hingga durasi rekaman. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Fitur anak kunci. Untuk masuk menggunakan kata sandi 04 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usianya. Konfigurasi Ethernet untuk menghubungkan set-top box dengan jaringan Wi-Fi. Di sini saya menghubungkan dengan dongle chipset MediaTek MT7601 dan chipset Ralink RT5370. Keduanya bisa terdeteksi. Masuk ke konfigurasi, pilih jaringan Wi-Fi, kemudian sambungkan. Pastikan set-top box sudah terhubung dengan internet dengan tanda koneksi jaringan sukses. Factory Reset untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan kata sandi yang sama 04 kali. Fitur meningkatkan software. Upgrade hanya bisa dilakukan offline menggunakan USB. Terlebih dahulu simpan file software pada USB flash disk, baru bisa proses upgrade. Selanjutnya, RZ Genesis menggunakan versi hardware Sun Plus 1509C, RC120 atau RC200 dengan waktu pembuatan 11 Juli 2022. Auto siaga untuk mematikan set-top box secara otomatis jika tidak ada aktivitas berdasarkan setting waktu yang sudah ditentukan. Lalu, menu AV berisikan pengaturan tampilan gambar seperti SPDIF, rasio aspek, output video, TV format, video resolusi, dan HDMI audio yang bisa disetting sesuai kenyamanan pengguna. Selanjutnya, menu media center. Set-top box hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB hub function, tetap tidak terdeteksi. Tapi tidak perlu khawatir, set-top box masih bisa menampilkan video dengan format AV, MKV, MUV, MP4, dan MPG. Audio dengan format AAC, MP3, WAV, dan WMA. Sementara untuk gambar bisa menampilkan format BMP, JPEG, JPG, dan PNG. Fitur konfigurasi PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan settingan yang sudah ditentukan. Nanti akan saya coba untuk merekam. Fitur IPTV. Namun untuk fitur ini harus input file manual dahulu melalui USB, baru bisa digunakan. Fitur Time Shift.
Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran yang favorit. Fitur rekaman dengan memasukkan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekamannya. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Fitur kedua, EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program siaran tiap harinya selama 1 minggu. Namun tidak semua channel sudah dilengkapi fitur ini. Menu terakhir ialah Open Video Network, berisikan oleh video seperti YouTube, YouTube Kids, TikTok, dan WeTV. Untuk YouTube Kids dan TikTok, aplikasi bisa berjalan dengan lancar, tergantung juga kecepatan internet yang dipakai. Set-top box RZ Genesis ini tidak ada fitur mirroring. Sudah saya coba menggunakan Micast dan Applecast, tidak bisa terhubung dengan keterangan no device. Bisa dipastikan set-top box ini tidak bisa untuk mirroring. Sensor remote menurut saya cukup sensitif. Remote tidak harus dihadapkan ke set-top box agar bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter, masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Selain itu, saya juga mencoba kepekaan tuner untuk lebih valid lagi, memakai antena indoor dengan kualitas standar dengan posisi di dalam ruangan. Set-top box RZ Genesis hanya membutuhkan waktu 47 detik dengan 41 channel yang ditangkap. Oh ya, selama proses percobaan sekitar 45 menit, unit set-top box cukup panas. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan kipas khusus set-top box. Selain itu, yang cukup mengganggu sering freeze atau loading terlalu lama saat ke menu selanjutnya, dan untuk back dari menu atau fitur. Menurut saya terlalu jauh dengan kembali ke tampilan siaran TV, bukan menu terakhir yang dibuka. Setelah saya review spek dan fitur, terdapat beberapa keunggulan pada set-top box RZ Genesis seperti produk sudah SNI, memberikan rasa aman karena secara spek sudah sesuai standar. Harga set-top box yang hanya 200 ribuan sangat ramah kantong dengan fitur yang ditawarkan. Tuner set-top box RZ Genesis yang cukup peka dengan banyaknya channel yang ditangkap. 2 port USB memudahkan untuk menggunakan dongle dan flash disk secara bersamaan. Adaptor terpisah terbukti lebih tahan lama karena tidak mudah konslet. Fitur seperti edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. Fitur online video yang cukup banyak dan berjalan dengan lancar. Sensor remote yang cukup oke. Unit set-top box yang mini menyebabkan cepat panas. Bisa diakali dengan kipas khusus set-top box. Tombol unit set-top box yang kurang lengkap akan menyulitkan jika terjadi kendala pada remote. Tidak adanya upgrade software secara online dan fitur mirroring. Lamanya proses perpindahan dari fitur atau tampilan menu satu ke lainnya. Tidak adanya informasi service center menyulitkan dalam proses klaim garansinya. Itu dia review lengkap set-top box RZ Genesis. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.